misalnya misalkan ini 100 orang di sini, ya 100 orang. Nah dari 100 orang ini saya ternyata nanti dalam perhitungan besar sampelnya saya hanya membutuhkan 10 orang dijadikan subjek saya. Namun 10 orang yang ada di sini harus representatif terhadap 100 orang. Nah, bagaimana caranya supaya dia representatif? Yang pertama adalah dengan kita acak. Kan saya nggak bisa milih berdasarkan like atau dislike. Nah, saya milih dia, gitu nggak boleh. Tapi benar-benar diacak. Dari 1000 orang, dari 100 orang yang ada di sini, saya acak. Nanti saya akan catatkan nama orang-orang yang bisa masuk ke dalam subjek dari penelitian saya. Nah, dengan pengacakan tersebut, dia akan adil dan dia akan representatif terhadap semuanya. Dan pasti nanti akan terpilih ada laki-laki, ada perempuan, macam-macam. Jadinya, ya, jadi dia akan harapannya nanti dia akan representatif. Oke, kita lanjut. Nah, dari pemilihan subjek riset, ya, ini kata kuncinya adalah dia harus bisa mewakili dari populasi. Jadi 10 orang itu harus bisa mewakili dari populasi tersebut. Dan ini setelah subjek dipilih dari populasi target dan kebutuhan, kemudian ditarik sampel yang diinginkan. Nah, terkadang subjek aktual itu diperoleh tidak sesuai dengan sampel yang direncanakan, maka perlu dilakukan inferensi secara statistik. Nanti kita akan membahas dengan tahapan dari memilih subjek. Tadi udah ya. Pertama adalah klinis dan demografisnya apa? Misalkan anak-anak usia 12 tahun dengan karies. Itu adalah penentuan dari tahap spesifikasi karakteristik klinis dan demografis. Setelah kita tahu anak-anak usia 12 tahun, saya kan banyak, maka kita tentukan geografiknya di mana. Kamu misalkan penelitian di RSG Value Sakti aja, misalkan boleh silakan. Semakin kecil kamu populasinya, ya boleh itu nggak apa-apa. Tapi berarti semakin kecil kemungkinan itu terjadi di masyarakat. Paham ya? Jadi kemungkinan besar hasil yang ada di penelitian kita ini berlaku hanya di lingkup kita aja. Belum tentu berlaku di lingkup orang lain. Belum tentu berlaku di rumah sakit lain. Jadi hanya di rumah sakit di bidang mulut atau di Sakti aja. Ya. Jadi tapi bukan yang nggak boleh, tapi semakin kecil skopnya. Nah, setelah kita tentukan geografi, waktunya, terus habis itu kita menentukan metodologi penarikan samplingnya secara ilmiah. Nah, dalam penelitian itu juga perlu kita tetapkan ya adanya kriteria subjek dari penelitian. Spesifikasi subjek. Ada yang namanya kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi kriteria inklusi adalah kriteria yang memiliki karakter utama populasi target dan populasi yang dapat ditarik. Sedangkan kriteria eksklusi adalah kriteria yang nanti mengkhawatirkan nanti kita mempengaruhi hasil dari penelitian kita. Nah, ini hanya dilakukan pada penelitian-penelitian yang menggunakan subjek manusia. Jadi ada kriteria inklusinya dan kriteria eksklusinya, ya. Ini saya kasih contoh, ya. Ini saya kasih contoh kepada Anda bahwa sebenarnya ini kalian tidak mungkin melakukan karena ini adalah penelitian pada manusia tapi eksperimen. Jadi penelitian ada berapa macam? 2, apa aja? Observasi, eksperimental. Ya sebenarnya ada sih yang lain-lain, tapi yang kalian pelajari ini apa? Terus kalau bedanya apa? Observasi sama eksperimental? Ada perlakuannya. Berarti eksperimental ada perlakuannya. Kalau saya misalkan gini, saya memeriksa karies di anak. Eksperimental atau observasi? Kenapa? Kan saya melakukan perlakuan. Saya buka mulutnya, saya cek, saya sondasi, bahkan kenapa? Tidak ada ya? Dibandingkan, ada yang lain mungkin kenapa? Karena coba betul, tapi kan saya ngelakuin sesuatu, membuka mulutnya, terus tusuk-tusuk, gitu.
Tapi karena tidak ada yang berubah ya, jadi nggak berubah. Kalau saya cuma ngeliat doang, dia nggak berubah gitu. Kalau saya kasih obat, dia tuh bisa berubah. Ada pengaruh gitu ya. Itu yang melandasi perbedaan banget dari eksperimental dan observasional. Observasional itu terbagi lagi dari 3. Ada yang namanya proseksional, ada yang namanya cohort, ada yang namanya case control. Jadi ada 3 lagi gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi antara eksperimental sama observasi. Jadi kalau observasi, kayak misalkan saya melihat karies, saya memang enggak, tapi perlakuan saya di sini tidak akan mengaruhi kariesnya dia, sama ya. Dia tetap aja kariesnya segitu, jumlah gigi yang berlubang tetap aja seperti itu. Saya nggak akan tiba-tiba saya lihat jadi berlubang, tadinya nggak berlubang, enggak, ya. Nah, itu yang membedakan antara observasi dan eksperimental. Nah, ini adalah penelitian eksperimental tapi pada manusia. Yang kalian pelajari dan kalian nanti akan lakukan adalah eksperimental pada hewan atau eksperimental pada di dalam laboratorium, contohnya pada bakteri atau misalkan pada manusia, sel kanker, baik sel kanker, sel-sel yang lain lah ya, dari eksperimental laboratorium. Nah, tapi kita juga bisa melakukan namanya eksperimental pada manusia, ya. Eksperimental pada manusia ini sangat penting sekali dan pasti masih sampai saat ini masih dilakukan karena ini permasalahan keamanan dari satu obat, ya. Nah, tapi kalian belum boleh melakukan dalam skripsi. Saya kasih contoh, ini adalah eksperimental pada manusia. Eksperimental pada manusia kita sebut dengan uji klinis. Ya, jadi eksperimental pada manusia kita sebutnya uji klinis. Nah, oke. Nah, ini ada contohnya dari eksperimental pada manusia. Misalkan dia pengen memberikan suatu obat, namanya kalsium, untuk mencegah osteoporosis selama 5 tahun. Jadi dia pengen mengasih obat, contoh dia punya obat baru dari kalsium, nanti dikasih ke orang, nanti kita pengen lihat apakah dia mencegah osteoporosis atau tidak. Paham ya? Nah, ini kita sebut dengan populasi targetnya, kita tentukan. Nah, misalkan kita melakukannya pada laki-laki kaum maju usia 45 sampai 50. Itu adalah demografinya. Klinisnya keadaannya sehat, tanpa penyakit sistemik dan tidak menggunakan obat-obatan kortikosteroid di obat kortikosteroid itu tidak. Nah, kenapa kita menentukan ini adalah disebut dengan inklusi. Kenapa kita melakukan? Karena kita harus tahu teori terlebih dahulu. Kalau misalkan kita memberikan suatu obat kalsium, kenapa laki-laki? Kenapa bukan perempuan? Ada yang tahu? Kita pengen ngasih obat kalsium dalam mencegah osteoporosis, tapi saya memberikannya pada laki-laki. Kenapa? Di Pulau Melayu, kenapa 45 sampai 50 tahun? Ada yang tahu? Kira-kira? Nggak apa-apa kalau salah. Gimana? Mungkin laki-laki usia 45 sampai 50 tahun lebih rawan terkena osteoporosis. Lebih rawan? Ya. Oke, sebenarnya kalau secara teori perempuan lebih rawan. Ya. Iya sih. Lebih rawan. Nggak apa-apa. Ada lagi yang berpendapat yang lain? Kenapa? Ya, silakan. Hubungannya sama testosteron. Betul, bukan testosteron tadi, tapi hormon estrogen. Jadi ada hormon pada perempuan estrogen. Estrogen itu bisa mempengaruhi penyerapan dari kalsium. Paham ya? Kalau saya kasih ke perempuan, ya, nah si estrogen ini dia bisa menghambat dari penyerapan dari kalsium. Kalau saya kasih nih obat, ini saya pikir nih obatnya bagus buat dia. Tapi gara-gara ada hormon estrogen ya, jadi dia hambat. Kesannya dia tetap terjadi osteoporosis di usia 60 tahun. Saya bilang, oh berarti ini obatnya nggak efektif. Padahal sebenarnya obatnya efektif, tapi gara-gara ada hormon estrogen, dia menghambat penyerapan kalsiumnya, sehingga ini dikatakan dapat mempengaruhi hasilnya. Nah, ini kita nggak pengen itu, kita eliminir. Oleh karena itu kita eksklusikan perempuan dalam penelitian ini. Paham ya? Nah, itu ada alasan-alasan kita inklusikan laki-laki di sini.
Detromayu ya mungkin karena teorinya berdasarkan penelitiannya pada tempat tersebut. Nah, kenapa 45 sampai 50 tahun? Kenapa? Usia? Risiko, iya. Dia usia, namanya usia pralansia. Nah, kita kan pengen lihat osteoporosis 5 tahun ke depan. Berarti nanti setelah 5 tahun dia jadi usianya jadi sekitar 55 atau mungkin sampai 50 sampai 55. Jadi kita pengennya nanti setelah 5 tahun penggunaan dia pas lagi dalam kondisi masuk ke dalam lansia. Lansia itu sebenarnya di Indonesia dikatakan 60 tahun ya, kalau di Indonesia. Berdasarkan WHO itu dibagi-bagi lagi. Ada yang 55, ada yang 60, ada yang sampai 90. Itu dibagi-bagi lagi. Nah, dia pengen melihat apakah 5 tahun ke depan kita akan tetap terjadi namanya osteoporosis enggak nih gara-gara obat ini. Nah, harapannya dicegah osteoporosis. Dan harapannya 5 tahun ke depan setelah dia minum obat ini, dia tidak akan terjadi lagi osteoporosis. Dia tidak akan terjadi osteoporosis harapannya. Nah, oleh karena itu kita menetapkan kriteria inklusinya. Nah, terus juga kita tetapkan misalkan kriteria eksklusinya. Di situ dia tidak boleh menggunakan kortikosteroid. Jadi kenapa? Karena berdasarkan teori, kalau misalkan orang tersebut minum kortikosteroid, maka dia akan, contohnya misalkan obat-obatan ya, ada obat-obatan yang misalkan analgesik ya, dengan menggunakan steroid kan ada. Nah, gara-gara obat tersebut nanti dia akan juga mencegah dari penyerapan dari kalsium. Nah, itu makanya itu nggak boleh. Makanya kita tentukan, kita eksklusikan. Jadi kita keluarkan orang yang menggunakan kortikosteroid jangka panjang. Misalkan orang yang masalah minum jantung atau apa, dia biasanya minum obat kortikosteroid jangka panjang. Makanya kita akan eliminir orang-orang tersebut. Nah, kita tentukan memang berdasarkan penelitian kita dan berdasarkan teori-teori yang ada. Makanya penting sekali Anda membaca segala macam teori-teori yang ada ketika kita melakukan penelitian. Kita memberikan penelitian kalsium, apa yang mengaruhi kira-kira, kenapa ada yang dipengaruhi, ya, jadi harus tahu. Nah, terus dalam penelitian ini juga kita bisa lihat di sini ada eksklusinya yang dikeluarkan selain tadi penggunaan kortikosteroid, lalu dibilang juga nih ada alkoholik. Nah, jadi karena apa? Karena berdasarkan teori juga alkoholik mengandung kalsium. Dia pindah tempat atau dia nomaden, istilahnya dia nggak bisa hidup di satu tempat, dia pindah-pindah, itu juga dieksklusikan. Kenapa? Karena di dalam penelitian ini dia harus memanggil lagi orangnya, harus di-recall, kan dikasih obat nanti selama 5 tahun, tapi kan nggak langsung dikasih 5 tahun obatnya, nanti dijual obatnya. Yang ada kita diberikan bertahap. Nah, sekitar sebulan nanti dibilang, diinstruksikan minum ya 1 kali 1 hari gitu. Nanti selama 1 bulan, nanti datang lagi, nanti dikasih lagi obatnya, nanti dia akan minum lagi segala macam. Lalu kalau misalkan dia mau main, maka akan sulit sekali manggil dia untuk manggil lagi, ya, manggil untuk ngasih obat lagi dan untuk observasinya nanti dari hasil terakhirnya. Terus juga kita eksklusikan beda bahasa. Nah, ini agak khawatir ya, justru kalau saya bilang tapi 1 kali sehari ya, nanti dia nggak ngerti bahasanya, dia minum sekaligus 3 gitu. Nah, ini memang harus harus sama bahasanya dan dia nggak boleh disorientasi. Ada dia kontraindikasi diberikan kalsium, ya, dia kontraindikasi. Ada lebih justru diberikan kalsium, itu juga akan didiskusikan. Dan yang terakhir, kalau misalkan Anda mendapatkan subjek yang sudah sesuai segala macam, tapi si subjek tersebut tidak mau dijadikan subjek penelitian, maka tidak bisa memaksa. Makanya nanti itu akan didiskusikan. Orang-orang yang tidak mau menandatangani informed consent. Informed consent itu adalah artinya persetujuan, consent itu artinya persetujuan yang sudah diinformasikan. Jadi kita udah informasi ini, nanti ini penelitiannya begini, dilihat apakah kalsium itu bisa mencegah osteoporosis atau enggak, harapannya bisa, nanti efeknya apa, nanti kita disuruh laporin, ya,
dijelaskan nih efeknya apa, ada side effect-nya obatnya atau enggak, nah itu harus dijelaskan semua. Ya, nanti si subjek tersebut dapat apa, kita juga harus dijelaskan. Karena ada beberapa yang nanti misalkan karena boleh, misalkan dia diberi uang, misalkan, tapi uangnya salah secukupnya. Nah ini dalam uang jalan ambil obatnya, berobat segala macam itu juga boleh. Ya, jadi itu ada semuanya tertulis di dalam inform consent. Nah, kalau misalkan di dalam inform consent itu dia tidak menyetujui, maka kita nggak boleh paksa seperti itu. Atau misalkan kita dalam 2 tahun, ini 5 tahun penelitiannya, tapi dalam 2 tahun tiba-tiba dia drop out, keluar, makanya kita juga nggak bisa paksa. Nah, yang perlu saya tekankan di sini juga, kita lihat di sini karakteristik geografiknya. Di dalam penelitian kita ada pasien yang datang seperti ini atau pasien yang dipopulasi, ya. Contoh misalkan pasien yang datang ke klinik, tadi pasien yang datang ke rumah sakit, misalkan pasien yang datang ke RSUD. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah kalau misalkan di dasar klinis, pasien yang datang ke klinis itu dia akan lebih mudah dan murah. Kita nggak perlu nyari keluar, dia datang sendiri ke kita. Nanti apakah kita di sini kita tentukan apakah bisa dijadikan subjek penelitian atau tidak. Jadi kita tentuin nih, misalkan pasien datang, nanti kita tentuin sesuai dengan kriteria inklusi kita. Laki-laki, heteromayu, usia 45, 50, keadaan sistemik baik, tidak minum kortikosteroid, dan lain-lain. Nah jadi seperti itu dalam penarikan sampel ini kita ngambil berdasarkan orang yang datang ke rumah sakit. Nanti kita tanyain, mau nggak jadi penelitian kita langsung di penelitian. Jadi seperti itu ya. Nah, terus yang kedua adalah dasar populasi. Nah, dasar populasi ini adalah misalkan untuk petunjuk kesehatan atau praktek klinik masyarakat. Dia akan lebih memakan waktu, memakan biaya, dan memakan tenaga jauh lebih besar dibandingkan pasien yang datang ke klinik. Biasanya yang berdasarkan dasar populasi itu penelitian-penelitian yang jangka besar, dalam yang besar. Contohnya misalkan kita pengen meneliti prevalensi karies, ya prevalensi karies. Jadi berapa persen karies yang ada di Indonesia, berapa persen yang ada di Jakarta. Nah, memang itu harus kita terjun ke populasi dalam hal itu. Karena kalau kita mengatakan di Jakarta ada 80%, maka setiap setiap orang yang di Jakarta ini harus memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan subjek penelitian. Ini dikatakan populasi. Jadi kita misalkan ada 1.000 orang, berarti kita harus ambil sepertiganya atau sekian, nanti berdasarkan pemeriksaan sampelnya kita akan menentukan banyaknya orang yang bisa dijadikan subjek. Kalian tahu Riskesdas? Tahu ya, tahu yang riset kesehatan dasar. Nah itu kalian bisa baca sendiri ya, dalam riset kesehatan dasar tahun 2017, 2018 ya. Sekarang ada yang terbaru, tapi saya tetap kadang masih menggunakan juga yang 2018. Nah yang di 2018 itu, kalau kita lihat dia menggunakan penguatan 33.000 orang. Nah jadi bayangkan dari 200 juta, dari perhitungan besar sampelnya dibutuhkan 33.000, sekitar 33.000. Nah itu adalah dasar populasi. Contoh lagi dasar populasi apa? Misalkan yang lagi ngetren yaitu adalah quick count gitu. Ini kalau yang ngetren kan baru kan nggak ada. Jadi kan udah usia kan. Nah, itu quick count itu berdasarkan dasar populasi. Jadi gimana dia menghitungnya? Jadi quick count itu dia menggunakan dasar populasi. Misalkan di Jakarta, dia hitung ada berapa populasinya. Misalkan 6 juta. Ya, tapi dia melihat selain dari populasi banyaknya orang yang dewasa yang dapat memilih, dia juga ngambilnya diambil dari TPS-nya. Jadi tersebar. Jadi dari TPS-nya
Kita di Jakarta ada berapa kota madya? Ada berapa kota madya di kabupaten? Jakarta. Nah, blok M bukan kabupaten. Apa? 6. Betul, 6. Ya, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Seribu. Jadi ada 6. Nah, di antara 6 tersebut, jadi harus representatif semuanya. 6-6-nya nanti dilihat ada berapa kecamatan. Nanti dari 6 tersebut ada berapa kecamatan, ada berapa kelurahan. Dari berapa kelurahan nanti diacak tuh. Berapa kelurahan nanti berapa TPS yang ada di situ. Nanti dihitung TPS, berarti dari kelurahan ini kita ambil 2 TPS secara acak. Dari sini diambil secara acak. Jadi dia menggunakan sampling dari populasi yang ada. Seperti itu ya. Itu adalah contoh dasar populasi. Jadi dia mengambil sampelnya itu dari populasi atau dari yang dia terjun. Dia agak simpel melakukan itu. Dia membutuhkan orang yang banyak, jadi ya, tenaga yang banyak. Jadi dia kirim orang nanti, tapi kan lebih mudah lah kerjaannya. Cuma ngelihat hasilnya aja nanti di TPS itu siapa yang menang, di TPS ini siapa yang menang, nanti dihitung, nanti disesuaikan dengan hasilnya dan perkiraan bahwa perkiraan siapa yang menang. Ya. Baik. Saya akan menjelaskan sedikit aja, nggak usah bingung ya mengenai terminologinya ya. Jadi intinya adalah di dalam suatu pengambilan besar sampel itu ada namanya data populasi dan data sampel. Jadi data sampel ini adalah data statistik. Ini disebut dengan data statistik. Sedangkan populasi itu adalah parameternya. Jadi, nah harapannya ketika kita menemukan secara statistik, ya, misalkan ada perbedaan atau populasinya yang karies berapa persen, ya, secara statistik, maka secara parameter juga sesuai. Ya, sama kan kayak quick count. Jadi harapannya di yang statistik dan quick count itu sama dengan secara parameternya di dalam populasinya. Itu dikatakan dengan generalisasi statistik. Generalisasi itu artinya semakin general, jadi semakin besar dia. Kalau kita ingat adanya diagram Venn, ingat ya diagram Venn. Ada diagram Venn itu ada sampel itu adanya di tengah dari suatu populasi. Jadi misalkan populasi ini ada satu diagram, maka tengahnya itu bagian-bagian itu disebut dengan sampel. Nah itu yang dikatakan validitas inferensi ya. Jadi dia membutuhkan suatu validitas baik eksternal maupun internal. Validitas inferensi ini ada eksternal maupun internal. Nah internal saya langsung aja di gambar ini ya. Ini sih seperti ini ya. Gak usah bingung ya dengan dagannya. Intinya ini validitas internal dan validitas eksternal. Validitas eksternal ini adalah dibagi menjadi 2. Eksternal pertama dan eksternal kedua. Nah kalau kita lihat dari mana, makanya kita bagi nih populasi target. Lalu dari populasi target secara demografik dan klinis. Terus kita eliminir, kita kerucutin lagi berdasarkan geografik dan temporal. Terus sampai dapat sampel yang dimaksud, sampai kita dapat subjek aktual. Kalau sudah disetujui oleh si subjek tersebut atau setelah mendapatkan informasinya. Nah ini yang kita katakan validitas ya. Jadi kalau misalkan apakah subjek aktual ini representatif terhadap sampel yang dimaksud, ini dikatakan validitas internal. Terus apakah sampel yang dimaksud ini sesuai dengan populasi yang didapat? Apakah populasi yang didapat ini sesuai dengan populasi target secara umum? Nah ini validitas eksternal kedua. Jadi kita tujuannya dibagi-bagi seperti ini sebenarnya untuk menentukan kalau misalkan terjadi kesalahan, misalkan ya. Misalkan saya dikasih contoh quick count, ternyata belum hasilnya penilaian secara penilaian akhir dari pemilunya loh ternyata yang menang si B bukan si A gitu ya. Sedangkan quick count itu terdapat perbedaan tuh antara populasi parameter dengan statistik dengan kondisi sampel yang kita tidak harapkan. Jadi harapannya sampel bisa kemungkinan besar kenapa bisa terjadi kayak gitu karena ada kesalahan di sini. Apakah